Ini pertama kali deh kita dibikin minuman dan diserve sama Saleh. Ingat banget dulu gue masih di Malang. Lo percaya nggak kalau lo tuh dua orang pertama yang salah satu yang gue temui ketika gue ke Jakarta ini? Iya, gue ingat. Itu tahun berapa ya? Pernah ketemu Iqbal di Haji 2017 nggak sih itu? Atau Iya. 18? 17. Kayak 17 deh kayaknya. Kita ketemu itu dari cecetan dulu ya Ben di Instagram. Instagram DM, bener. Gue bilang waktu itu gue masih rilis Kultusan. Bener. Lo baru keluarin Kultusan. Ingat nggak lo? Iya. Karena gue juga dengerin lagu lo Send Me Free waktu itu. Bener, iya. Yang video klipnya di Ciwidey. Laundryan. Bukan. Oh, Nggak, sama-sama nunggu itu. itu sama-sama menunggu bener ini. Modelnya siapa? Namanya Brenda. Tapi gue panggilnya Gal Gadot karena emang mirip banget sama Mirip Gal sama Gal Gadot. Gadot. Iya. Lo banyak ngomongin soal cinta dan kita setiap kali kita ketemu kebanyakan kita ngobrolin soal itu ya Ben. Bener. Masih ingat nggak lo your first love? Kayak apa yang lo rasain dan itu kapan? Cinta pertama gue kelas 1 SMA, inget banget karena di situ gue orang yang beda banget dari sekarang. Tahun 2010 gue pacaran sama salah satu teman satu SMA, kita kelasnya sebelah-sebelahan. Ini lucu banget, awalnya kita deket dan sebelum pacaran kita tuh punya adik banyak, jadi sebelum kita ke sekolah, kita tinggal rumahnya jauh dari sekolah, harus berangkat dari subuh mau ke SMA ini, anterin adik-adik kita masing-masing dulu. Dan Habis itu nganterin. kita berdua selalu menjadi dua orang pertama yang nyampe di hall lorong sekolahnya. Karena lo paling pagi, Bener. itu pun karena nganterin adik-adik Iya. banyak itu. Dan dia juga ternyata punya adik banyak, jadi kita selalu jadi dua orang pertama yang nyampe di depan kelas gitu. Itu ih, Kapan lo tahu lo suka sama dia? Maksudnya tuh pasti kejadian udah agak sering lo tiap pagi Bener. nganterin gitu-gitu. gue mungkin setelah kenal dia sekitar 6 bulan, terus ada kayak field trip sekolahan, gue inget banget ke Bangka Belitung. Satu malam, kita emang udah deket tapi belum pacaran, belum apa, kita deket. Malam-malam kayak di saat udah jam tidur gitu, gue inget banget dia ngajak gue ke kamar temennya. Dan temennya bawa... Menuju kemana nih? Enggak. Ini menurut gue... Band masih band Ini SMA ya? band, Beda ya? band Bukan masih band sangat-sangat polos. dan pure dan ya Terus? diajak, jadi kita kayak double date di kamar satu kamar gitulah. Kamar. Dan di situ pertama kali Kemana inget nggak? apa? Field tripnya kemana? Field tripnya ke Bangka Belitung. Gue inget banget malam itu first kiss pertama gue di hari itu ciuman. Sorry, lo lagi double date kan? Gue lagi double date. Ada di samping lo ada dua orang lainnya yang lagi. Ada, cuma mereka kayak ruangannya lumayan besar dan mereka lagi ngobrol, jadi sama-sama mojok dan ngobrol. Dan itu kita berempat ini orang-orang yang menurut gue yang polos banget dan emang lagi jatuh cinta, lagi kasmaran banget gitu loh. Jadi konteksnya tuh bukan yang kayak vulgar atau kayak nafsu gitu. Enggak, ini benar-benar kayak bocah-bocah. Apa yang lo rasain waktu itu? Deg-degan di. Itu gila sih rasanya. Itu kalau gue disuruh jelasin rasa jatuh cinta, itu salah satu rasa yang menurut gue paling deket sama cinta sih. Karena emang waktu itu kita udah spend time beberapa bulan bareng, ngobrol, ketemuan, dan kayak kebangun di malam itu gitu, momennya sebelah-sebelahan, akhirnya ciuman dan lihat-lihatan semalaman bareng gitu. Kayak, oh ini cinta gak sih? Gimana sih? Besoknya apa yang terjadi? Lo masih ketemu dia dong? Masih. Terus dengan posisi lo Dan ciuman? setelah itu rasanya kayak makin deket tanpa kayak jauh, kayak di prosesnya tuh kayak di fast forward gitu, kayak dipercepat dan jadi lebih dalam, lebih intens hanya karena si ciuman di malam itu dong. Itu berarti pertama kalinya lo kenal jatuh cinta dan lo kenal patah hati, Ben? Yes. Apa yang terjadi di akhir-akhir? Kita pacaran. Gue mau nanya ini dulu. Hubungannya kayak gimana? Lo tuh waktu SMA, lo tuh jalanin pacaran tuh kayak gimana? Gue tuh itu aja nggak berubah sampai sekarang. Gue yang dulu di bagian ini sama di bagian itunya sama gue yang sekarang nggak berubah. Gue selalu ingin membahagiakan pasangan gue. Dia butuh apa, dia nggak suka apa, dia suka apa, dia nggak bisanya gimana, bisa gimana.
semuanya akan gue sesuaikan supaya dia bahagia gitu. Tergantung kemampuan dan batasan gue juga pastinya. Cuman gue tipe orang yang lo pasangan gue akan bikin lo orang yang paling bahagia di dunia ini gitu. Gue akan berusaha gitu. Dan itu terjadi sampai 5 tahun. Dan itu terjadi sampai 5 tahun. Mungkin 1 tahun terakhir lumayan renggang hubungannya karena waktu itu gue lagi mau jadi penyanyi. Ketemu sama Iqbal. Dan dia nggak suka banget gue. Dia bilang kalau kamu jadi penyanyi dan aku kan mau kuliah di luar negeri, kayaknya kita nggak akan bisa lanjut, kita nggak usah bareng deh. Di waktu-waktu itu ada salah satu temennya dia, temen yang nempel banget sama dia. Dan di waktu-waktu itu gue inget banget, dia selalu bilang kamu suka sama cewek lain ya, kamu deketin cewek lain ya. Padahal selama gue berhubungan sama dia, gue nggak pernah deket atau bahkan kebayang untuk bareng sama cewek lain gitu. Ternyata setelah putus, akhirnya putus lah setelah hampir 5 tahun tuh berhubungan putus. Besokannya banget gue dengar kabar bahwa dia langsung barengan sama temennya itu yang selama setahun terakhir udah nempel sama dia terus. Nah tadi yang selingkuh jadi. Dan gue hancur banget. Besokannya mungkin sehari atau 2 hari setelahnya gue ketemu sama mantan gue. Gue bilang gue akan sakitin hati lo. Gue inget banget gue bilang gitu. Gue akan sakitin hati lo. Melakukan yang terbaik selama 5 tahun, terus diakhiri dengan cara yang kayak gitu. Iya. Gue nggak pernah ngerasa pengen balas dendam atau berbuat jahat sebelumnya, kecuali selain si kejadian ini. Gue benar-benar lihat matanya, gue bilang gue bakal sakitin hati lo. Ada dendam di situ ya? Ada dendam di situ. Seperti dendam. Seperti dendam. Bayang nggak lo main musik? Karena kan gue tahu keluarga lo, bokap lo musisi, abang lo juga musisi gitu. Dan dari kecil lo juga ngeband kan sebenarnya? Kayak lo ikut bokap lo keliling. Dari kecil gue selalu ikut dia keliling main musik. Terus lihat foto lo manggung dengan baju. Nanti kita ngomongin soal fashion lo. Gimana lo dulu dari celana yang gombrong-gombrong jadi kayak sekarang. Dulu karena bokap gue musisi rohani dia. Dan dia sering manggung, ada waktu-waktu aja gue sering diajak manggung bareng sama Petra juga gitu. Cuman pas gedean gue nggak kebayang sama sekali kalau gue akan menjadi seorang musisi. Itu nggak pernah ada di mimpi gue dan nggak pernah ada di otak gue, oh gue mau jadi penyanyi. Cuman dari SMA gue suka banget nulis. Gue kayak punya satu buku kecil yang selalu gue tulis kayak diary tapi bukan diary. Bisa isinya puisi, bisa isinya hanya pemikiran gue di saat itu, di hari itu, atau perasaan gue kayak gimana gue tulis. Sampai akhirnya di saat gue pacaran sama Si yang 5 tahun ini. yang 5 tahun nih, pacar pertama gue nulis lagu pertama gue untuk dia. Dan judul lagunya Mine. Oh baby, Jadi itu adalah cerita tentang pacaran 5 tahun itu? Justru di awal gue dekat sama dia, gue bikinin lagu itu buat dia. Itu bahkan belum pacaran. Dan sekarang udah 60 juta streams? 45. Lo tuh ngelihat lagu jadi gimana? Ada yang punya romantisasi sendiri sama lagunya, lagu dianggap anak. Ada yang cuman, ya gue cuma nulis lagu doang deh gitu-gitu. Lo tipe yang kayak gimana, Ben? Gue kalau gue ngelihat lagu gue sendiri, kalau pertanyaannya lagu gue ya, kalau gue ngelihat lagu gue sendiri, gue lihat nih muka ceweknya, muka orangnya. Oh, jadi lo membayangkan tiap lagu tuh punya karakternya gitu? Ada orang yang Karena dibalik emang pembuatan lagu itu? hampir semua lagu gue pasti bayangin Satu orang, spesifik? satu orang atau emang spesifik gue bikin lagu itu untuk dia. Jadi tiap kali gue denger lagunya, mukanya muncul di kepala gue. Kepala lo? Makanya akhirnya gue bikin album Nostalgia dan albumnya adalah album tentang cinta. Iya, iya. Karena emang gue orangnya, Selalu ngeliat di posisi itu ya? emang gue orangnya kayak gitu aja. Ya. Itu bukan karena kayak pertimbangan cinta adalah topik dan yang akan paling selling dan laku di Indonesia. Cuman karena emang gue orangnya sebucin itu sih. Gue ada satu lagu yang gue juga relate karena kita sama-sama anak broken home ya. Kembali padamu. Kembali padaku. Kembali padaku. Kembali padaku. Gue ingat momen gue dengar lagu itu, gue juga merasakan hal yang sama. Yang mau gue tanyakan adalah, gimana lo ngelihat bokap sama nyokap lo pisah, lo umur berapa? Pisah, perceraiannya tuh kayak sekitar 2015. Oke. Tapi bokap gue cabut dari rumah itu dari sekitar tahun 2012 gitu.
2013 awal-awal gue masuk kuliah, bokap cabut. Gimana lo ngeliat itu, Ben? Apa yang lo pelajari dari pisahnya bokap sama nyokap? Dulu sih gue hancur banget. Dulu gue nggak ada pelajaran sama sekali. Justru gue menyalahkan banyaknya buruk-buruknya gue. Cara gue memvalue sebuah hubungan, memvalue wanita, dan ya hal-hal di seputar tentang cinta gitu. Itu hancur gara-gara gue ngelihat bokap gue dan nyokap gue seperti itu, dan gue tahu persis bokap gue dulu orang yang seperti apa. Gue bukan hanya dengar langsung kisah-kisah jelek-jeleknya dia, gue ada bareng sama dia di saat dia jelek-jelekan, dan akhirnya sempat ada beberapa momen bahkan gue sama bokap gue jelek-jelekan bareng gitu. Maksudnya kita bandel bareng gitu dan jadi teman gitu. Gue yang dulu beberapa tahun lalu akan sangat menyalahkan gue kalau kayak gini gara-gara bokap gue gitu. Cuman butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya gue sadar, oh enggak, ini semua kan pilihannya ada di tangan gue dong. Iya. Gue dulu dulu mau jawaban yang gampangnya aja, jawaban yang kaburnya gitu, bokap gue. Kok kamu kayak gini sih, Ben, gini. Lihat bokap gue. Kok gini. Kamu jadi cowok kok gini. Lihat bokap gue. Kayak jawaban paling aman nih dan paling cepet nih adalah seperti itu. Cuman yang gue nggak mau akuin adalah keputusan gue sendiri untuk menjadi orang yang seperti itu dulu. Apa yang bikin lo nulis lagu hati kecil? Hati kecil tuh lagu putus gue sama mantan gue yang 5 tahun tuh. Oh, jadi ini masih lo tarik lagi ke belakang tuh, Ben? Gue bikinnya itu atau pada saat di malam putus. Dan baru dirilis hari ini, Ben? Dan baru dirilis hari ini. Oke, pertanyaan gue. Seberapa banyak tuh hubungan 5 tahun menghasilkan lagu? Gak cuma itu doang berarti? Gak cuma main, gak cuma hati kecilku, atau ada lainnya nggak? Cuman 2. Gua itu gue susah. Hati kecil. Hati kecil dan main dari mantan pertama gue. Jadi gue tuh tipe orang yang susah banget nulis lagu. Gue nggak bisa kayak Ben bikinin gue lagu dong, atau enggak Ben besok harus ini gue kasih 100 juta bikinin gue 5 lagu minggu depan ya. Gak akan bisa, apapun tantangannya, apapun imbalannya gue nggak akan bisa. Karena lo yang harus ngerasain. Gue harus ngerasain banget dan harus kejadian, kalau nggak akan jadi lagu. 2 tahun nggak bikin lagu bisa, Ben. Di posisi lo gimana Bal ngeliat Ben nggak bikin lagu 2 tahun? Kadang repot banget lah. Terus gimana lo menghadapi itu? Sering banget ya. Maksudnya berantemnya juga drama karena kita campur temenan, jadi ribet ya. Walaupun waktunya bisa dibilang lama gitu, lo nulis lagu hati kecil dari tahun berapa terus baru dirilis sekarang. Intinya adalah kayaknya orang-orang harus juga tahu bahwa setiap kali lo rilis lagu itu adalah hal-hal yang emang beneran lo rasain, lo genuine atas itu. Iya nggak sih, Ben? Banget. Kayak lo nggak berusaha untuk, bahkan lo aja bisa untuk nggak peduli sama, terserah deh, Bal, lo mau profesional sama gue kalau nggak ngerasain sesuatu ya gue nggak bisa nulis gitu. Dan yang ada di Nostalgia semuanya berarti genuine emang dari hal yang lo rasain ya, Ben? Yes. Bahkan ada satu lagu, track kedua, judul lagunya Tertangkap Tangan. Ya. Lagu gitu satu-satunya lagu di album. Sebenarnya di album ini ada 10 lagu. Itu tentang selingkuh nggak sih? Itu tentang gue diselingkuhin, kejadian nyata gue diselingkuhin. Tapi lagu itu yang nulis itu Iqbal, karena dia ada di saat itu juga. Ya, karena gue ada di kejadian di momen itu. Di momen di kejadian itu Iqbal ada. Dan besokannya, bener-bener besokannya, ini malamnya kejadian, besokannya dia tulis, kita emang lagi di Bali, lagi mau rekaman sama Petra, kelarin beberapa lagu yang lain. Kayak di perjalanan ke rumah Petra dia nulis liriknya dan langsung rekaman lagu itu dan masuk. Gila, dude. Jadi antigen, gue lagi antigen karena mau buat pesawat gitu. Yeah. Terus kan nunggu di Indomaret kan. Dan maksudnya Ben juga kondisinya lagi lumayan hancur, sehancur sampai mungkin nggak enak untuk nulis gitu. Iya. Ya udah, terus gue kepikiran dari awal sampai habis. Gue tuh ngeliat lo ya, kayak kadang-kadang ngobrol sama lo tuh bisa jadi temen, bisa orang profesional yang kerja di industri, bisa sebagai penulis lagu, coy. Dan itu salah satu kejadian lo nulis lagu buat orang ya. Dan ada Juicy Lucy juga lo banyak yang tulis lagunya kan? Hampir semua dari lu. Iqbal ini fun fact. Iqbal itu lebih artis lebih artis dibanding gua. Lebih punya kesenian, lebih jalanin kesenian dibanding. Dia jauh lebih idealis, dia jauh lebih tahu apa yang dia mau, tahu apa yang dia nggak mau. Dia jauh lebih
tajam. Itu juga yang bikin lo bersyukur ada di label yang sekarang dan lo kerja sama orang. Itu mungkin salah satu alasan kenapa gue ngerasa gue bisa keras ke dia dengan apa yang gue mau, karena gue berharap dia udah tahu tanpa gue jelaskan lebih. Jadi karena tuh gue bahkan untuk menghindari percakapan, perbincangan yang terlalu panjang yang nggak perlu, gue kayak Bal, gue maunya gini, lo tahu kan? Kayak, dalam hati kayak, lo tahu kan kenapa gitu. Band 2020 tuh. 2020 sama 2021. Itu kayaknya paling hancur sih. Point band yang pernah gue kenal. The lowest point 2020. Iya. Karena gue punya masalah untuk pertama kali, mungkin topiknya nggak perlu dibahas. Ditambah pandemi. Cuman bisa dibilang topik, apa sih, permasalahan, akar permasalahannya bukan cinta. Dan gue nggak pernah ketemu permasalahan seperti itu. Yang bukan tentang cinta. Jadi gue nggak tahu nih gue gimana itu dia. Keluarnya nih. Tapi akhirnya mungkin 1,5 tahun gitu, butuh 1,5 tahun akhirnya gue keluar. Dan dari situ gue belajar banyak banget sih. Ada yang lo tulis nggak soal itu? Salah satunya masuk di lagu Harus Sendiri itu. Karena di waktu-waktu gue hancur-hancurnya, gue paling rendah-rendahnya, gue tinggalin sama teman-teman terdekat gue. Gue temenan sama kayak mungkin circle-nya sekitar 7-8 orang. Temenan baik udah lebih dari 10 tahun dari SMA kelas 1. Kuliah sampai 2019 tiap malam tuh bisa kayak seminggu tuh bisa kayak 5-6 teman-teman gue nginep di rumah, udah kayak rumah mereka sendiri. Sampai akhirnya semuanya hilang. Semuanya cabut. Di saat lo lagi, di saat gue lagi hancur dan gue fuck it lah, gue tinggalin, lo ninggalin gue cabut juga. Jadi gue bener-bener sendirian, gue nggak bareng sama mereka lagi. Gue tulis lagu Harus Sendiri itu buat mereka. Karena lo ngerasain lo juga harus cabut dari situ dan lo harus sendiri ya, emang beneran harus sendiri. Tapi ada nggak lagu yang lo tulis spesifik untuk minta maaf?